Halo Bu, nama saya Alessandro Moreno. Hari ini saya akan menjelaskan tes code program dari program buatan saya. Nah, di program ini ada 4 menu, yaitu menu input, tampil, ubah, dan checkout, dan juga keluar. Nah, menu satu ini untuk menginput data dari pelanggan. Akan kita masukkan. Nah, nanti akan ada daftar barang yang bisa dibeli. Ada 4 barang yaitu kasur busa, sapu, meja luncur, lemari beserta harganya. Misalkan kita masukkan nama Moreno, jenis member itu ada 3 yaitu noob, rich, dan biasa. Jika kita masukkan selain itu, misalkan kita masukkan gold, maka tidak akan berjalan. Jika kita masukkan noob, maka program akan berlanjut. Lalu pilih barang. Jika ingin pilih barang, pilih saja nomor dari ini tersebut. Misalkan kita ingin membeli kasur busa, tekan saja 1. Apakah Anda ingin membeli lagi? Nanti akan membeli barang. Jika pilih yes, maka akan melanjutkan pembelian barang. Jika tidak, akan keluar. Lalu menu 2 adalah untuk menampilkan data pelanggan yang telah diinput di menu 1. Jadi seperti ini. Nama Moreno, jenis member noob, harga 40.000. Nah, menu 3 ini untuk mengubah data pelanggan yang telah diinput di menu pertama. Misalkan ini data lama akan jadi seperti data lamanya begini, Moreno noob 40.000. Nah, pada menu 3 kita akan disuruh menginput data baru. Misalkan namanya adalah Joe. Jenis membernya adalah Rich. Nah, maka data berhasil diubah. Jika kita tampilkan kembali, maka akan menjadi Joe, Rich, namun harga tetap sama. Menu keempat adalah menu untuk checkout. Jadi di menu checkout ini ada total pembayaran yang harus dibayar oleh user yang menginput di menu 1. Nah, lalu kita akan disuruh untuk menginput uang pembayarannya. Jika kita menginput kurang dari total pembayaran, maka akan menjadi seperti ini. Uang tidak akan mencukupi. Nah, jika kita menginput lebih dari, maka kembalian adalah uang yang kita gunakan dikurangi dengan total pembayaran tersebut. Lalu akan menampilkan kembaliannya. Dan terima kasih. Nah, gimana sih program aku berjalan? Jadi saya akan menjelaskan kode dari program buatan saya. Pertama kita akan menggunakan type def char string seperti biasa untuk menginput string. Lalu kita akan membuat record baru dengan nama variabel pelanggan. Record tersebut berisi nama berupa string, jenis member berupa string, dan total harga berupa integer. Lalu kita masuk ke dalam menu utama dulu ya. Jadi variabel yang kita gunakan adalah variabel menu berupa integer, variabel P1 berupa record yang tadi kita buat yaitu pelanggan. Lalu cari nama beli lagi berupa string. Nah, pertama-tama kita akan menginisialisasikan dulu nilai dari variabel P1. Nah, fungsi inisialisasi itu adalah untuk memberi nilai awal pada P1 ini. Akan menjadi isinya adalah seperti ini. Jadi memberikan nama awal berupa seperti ini kepada variabel P. Lalu kita akan masuk ke dalam perulangan. Perulangan ini berfungsi untuk menu. Jadi selama kita menginput menu kurang dari bukan 27, maka program tidak akan berhenti atau memencet S. Lalu dalam do while itu akan berisi daftar dari menu yang akan kita gunakan dan menampilkannya saat kita menjalankan program ini. Lalu kita disuruh menginput menu dan memasukkannya ke dalam variabel bernama menu. Lalu kita gunakan switch case untuk pemilihan. Jika yang diinput adalah 1, maka akan cek terlebih dahulu apakah P1 itu kosong. Jika iya, maka akan masuk ke dalam prosedur bernama input pelanggan. Nah, prosedur itu isinya apa sih? Jadi
prosedur input pelanggan ini, jadi variabel yang kita gunakan adalah variabel barang berupa integer dan i juga berupa integer. Nah, nilai awal i adalah 1 dan beli lagi berupa string. Jadi ini itu untuk menampilkan daftar barang yang kita gunakan saat kita menjalankan program tersebut. Nah, kita gunakan perulangan juga untuk menginput nama dan memasukkan ke variabel nama. Guna dari ini adalah untuk ini, jadi di sini kita menginput nama. Jika jumlah string dari nama adalah 0, maka akan menampilkan input nama tidak boleh kosong. Lakukan hal ini selama jumlah string tersebut adalah 0. Begitupun juga dengan jenis member sampai sini. Namun dalam jenis member akan diberikan tambahan if, tambahan pemilihan. Jika jenis member yang input bukan noob atau bukan rich atau bukan biasa, maka akan menampilkan jenis member tidak terdaftar. Karena jenis member hanyalah noob, rich dan biasa. Terus lakukan perulangan ini selama jenis member tersebut bukan noob, bukan rich, bukan biasa, atau jumlah stringnya kurang dari sama dengan 0. Lalu ini adalah untuk memilih barang. Kita juga akan menggunakan perulangan. Ini adalah untuk menginput barang. Nah, nanti dalam variabel barang. Terus lalu kita akan menggunakan switch barang. Jadi kita akan menggunakan pemilihan untuk memilih barang tersebut. Jika yang dipilih adalah 1 atau kasur busa, maka akan menampilkan seperti ini. Jadi ini adalah fungsi untuk memberi angka untuk total harga. Jadi total harga itu adalah total harga ditambah 400.000 karena harga kasur busa adalah 400.000. Dan seperti itu juga untuk barang kedua, barang ketiga, dan barang keempat. Nah, setiap pembelian barang akan menggunakan i++. Ini fungsi buat apa sih? Jadi ini nanti akan digunakan untuk mengecek jika ini adalah 6 atau barang yang dibeli lebih dari 6, maka akan menampilkan pemilihan barang sudah penuh. Nah, lakukan ini selama pemilihan ini inputannya adalah no atau barang adalah 6. Lalu kita akan berlanjut ke menu 2. Nah, menu 2 ini akan dicek dulu apakah menu P1 tidak kosong. Jika iya, maka artinya maka menu 1 sudah di-input. Maka akan berlanjut ke sini ke prosedur bernama tampil pelanggan. Nah, prosedur bernama tampil pelanggan itu ada di sini. Jadi di dalam prosedur ini akan menampilkan nama, jenis member, dan total harga yang telah di-input di menu 1. Selain itu, maka data masih kosong. Lalu case 2 berhenti. Lalu kita akan berlanjut ke pemilihan. Jika menu yang di-input ada 3, maka akan dicek juga apakah P1 sudah di input atau belum yang menu pertama itu. Jika sudah, maka akan menunjukkan seperti ini. Jadi data lama adalah data pelanggan yang kita inputkan 31 tersebut. Ya, jadi karena sama seperti ini, maka kita gunakan tampil pelanggan saja. Lalu data baru ini kita akan disuruh menginput data baru. Jadi kita akan menjalankan program ubah pelanggan. Nah, program prosedur ubah pelanggan ini digunakan untuk mengubah nama pelanggan yang telah diinput di menu 1 dan jenis membernya. Jadi kita akan menggunakan ini.
Jadi intinya mah kita akan menggunakan program yang sama seperti menu pertama. Jadi kita akan menginput ulang kembali nama serta jenis member yang diinputkan sebelumnya. Jadi supaya ketika kita menampilkan kembali, maka yang ditampilkan adalah uh, data baru yang telah diinput di menu 3 tadi. Selain itu, maka data masih kosong. Nah, menu keempat adalah menu pembayaran. Jadi, pertama juga akan dicek terlebih dahulu. Apabila menu 1 belum diinput, maka menu 1 sudah diinput, maka berlanjut ke prosedur bernama pembayaran. Dalam prosedur pembayaran ini akan kita gunakan dua variabel baru, yaitu kembalian dan umum pembayaran yang berupa tipe data integer. Jadi pertama kita akan menambahkan total pembayaran tersebut, total harga pembayaran. Lalu kita diminta untuk menginput uang pembayaran. Jika uang inputan pembayaran kurang dari harga total, maka akan menampilkan uang tidak mencukupi. Selain itu, maka akan diproses, yaitu kembalian adalah uang pembayaran dikurangi total harga. Lalu akan menampilkan sisa dari kembalian tersebut dan menampilkan terima kasih. Nah, lakukan hal di atas selama uang pembayaran kurang dari total harga. Lalu menu keempat adalah untuk keluar. Pertama dicek dulu terlebih dahulu. Apabila belum check out, maka akan disuruh untuk check out terlebih dahulu. Setelah itu, maka program akan berhenti menampilkan terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih.